Pemirsa, kita lanjutkan jumpa kita dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni The Kaiser. Garuda Muda baru saja menelan kenyataan pahit kalah 0-3 dari Iran pada laga pertama grup C yang berlangsung di Shenzhen Stadium, Tiongkok, Kamis malam kemarin. Kini timnas Indonesia U20 harus rela berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 0 poin dan selisih gol -3. Yang terdekat pemirsa, timnas U20 akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua hari Minggu 16 Februari 2025. Dan melihat permainan timnas asuhan Indra Syafri pada laga perdana grup C ini, bagaimana kita memupuk asa dan harapan bagi kemajuan timnas Garuda Muda kita di laga-laga berikutnya. Mari kita sama-sama diskusikan dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga analis sepak bola Firzi Idris. Bung Akmal, Bung Firzi, apa kabar? Baik. Salam sepak bola, kabar baik. Salam sepak bola, terima kasih. Bung Akmal, 0-3 atas Iran, kita harus mengalah sekarang di dasar klasemen sementara. Gimana komentarnya? Ya, kalau dalam ada peribahasa all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan itu yang dialami oleh tim nasional U20 ya di laga pembuka grup C Piala Asia 2024. Di luar dugaan kita kalah telak 3-0 dari Iran dan hasil yang sangat mengecewakan tentunya buat kita yang punya ekspektasi tinggi. Apalagi ada mimpi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Namun kalau dari sisi permainan sebenarnya kita masih bisa memberikan perlawanan yang cukup sepadan ya dari sisi individu. Tapi dari sisi taktikal, dari sisi permainan secara tim kita jelas kalah total dari Iran. Kalau kita perbandingkan secara statistik misalnya ball position kita kalah, kita 44%, sementara Iran 56%. Kemudian kalau bicara peluang, Iran punya 17 peluang dengan 4 on target, sementara Indonesia punya 11 peluang dengan 4 on target. Nah yang menarik adalah akurasi passingnya Indonesia cuma 76%, sementara Iran 85%. Dan ini yang salah satu kelebihan Iran adalah umpan-umpan crossingnya. Mereka punya atau melakukan 29 kali crossing, sementara Indonesia hanya 7. Dari sisi permainan sejatinya kita tidak terlalu jauh berbeda ya secara performa individunya. Hanya saja ketika gol pertama yang dicetak oleh Nafari pada menit 5 lewat sebuah tendangan sudut yang kemudian dimaksimalkan oleh Nafari, ini yang kemudian sedikit membuat kita agak gugup dan kemudian kehilangan permainan yang diharapkan. Walaupun sejatinya kita bisa bangkit dan bisa memberikan perlawanan sampai kemudian ada gol salto dari Ismail Golizadeh pada menit ke-63 dan ditutup dengan golnya Devgan dari tendangan sudut yang kemudian dimaksimalkan dengan baik. Artinya sejatinya Indonesia kalah dari bola-bola set piece, bola-bola diagonal yang ini merupakan kelemahan menurut saya bukan cuma di level U20, hampir di semua level tim nasional kita punya kelemahan dalam mengantisipasi bola-bola crossing atau bola-bola diagonal. Ditambah lagi kalau kita lihat bicara kematangan, pengalaman ya Iran harus kita akui mereka adalah salah satu raja di Asia selain Jepang, Korea Selatan dan juga Australia atau Uzbekistan. Hanya saja mungkin orang seperti yang dikatakan Coach Indra Syafri, targetnya adalah lolos semifinal untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia. Sehingga kemudian ekspektasi itu yang tinggi ditunjukkan dengan hasil kekalahan 0-3, tentu ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Oke, semua kecewa, tapi tentu ini bisa jadi bahan evaluasi. Catatan Anda, Bung Firzi? Ya, kita menghadapi Iran yang udah 4 kali juara di kategori usia ini ya. Ini tentu bukan hal yang mudah menghadapi tim Asia Barat dan kita lihat kemarin secara fisik juga para pemain kita bisa dikatakan mental terus ya. Kalau pemain Iran melakukan sekali dribbling bisa 2-3 pemain kita terlewati. Memang berat sekali, duel 50-50 luar biasa susah dan itu yang dititik beratkan oleh Coach Indra setelah pertandingan bahwa kita dalam duel itu sering kalah dan kemudian kita mengantisipasi umpan silang itu juga jadi catatan Coach Indra.
Sebenarnya kalau kita lihat ya, apakah kekalahan ini diantisipasi apa enggak, mungkin, kalau secara skor 0-3 besar juga ya, Iya. tapi kita kan tahu dari Under 20 Challenge Series kemarin, hal-hal yang terlihat di sana kembali terlihat di sini. Bagaimana kita kesulitan membangun serangan, bagaimana kita suka mentok di depan ketika menghadapi tim-tim Asia Barat, dan ini yang menjadi pertanyaan juga nih bagi Coach Indra tentunya, karena tim ini persiapannya udah lama loh, sempat TC ke Korea, sempat ke Jepang, sempat kemarin diadakan turnamen spesial untuk persiapan di Piala Asia U20 ini. Dan kata Mas Akmal juga benar bahwa Coach Indra sendiri memperkirakan bahwa timnya ini kali ini dalam kesempatan ketiganya dia punya kans untuk tampil di Piala Dunia U20, dan kita lihat dari laga pertama kemarin rintangannya itu sangat berat. Bahkan dari awal pun kita Iran sudah bisa menembak ke gawang kita itu kurang dari menit ke 1,5 gitu. Jadi dari awal kita udah menghadapi pressure yang berat itu, tapi pada akhirnya memang diperlukan 2 set piece dan 1 tendangan salto luar biasa untuk membobol gawang kita. Jadi ini catatan-catatan nih untuk laga berikutnya. Kalau angka atau skor 0-3 itu menurut Bung Firzi itu gede banget nggak sih selisihnya? Atau idealnya, ini kan laga pertama oke lah, wajar gitu kan. Tapi kalau 3-0 itu kegedean atau gimana? Saya nggak tahu Iya, bagaimana. karena berikutnya ini yang penting kita akan menghadapi Uzbekistan ya. Iya. Kalau misalnya di Piala Asia U20 kemarin kita bisa menahan Uzbekistan 0-0, dan ternyata kita menjadi satu-satunya tim yang berhasil menahan Uzbekistan dari tidak menang ketika mereka menjadi juara dari 2023 kemarin, itu adalah suatu hal spesial. Nah, 0-3 ya idealnya mau mulai turnamen tidak dengan kekalahan sebesar ini, karena dalam 3 pertandingan ini akan berat tentunya kalau kita ingin mengejar agresivitas gol, apalagi tim Coach Indra ini sulit ya mencetak gol, sulit membukukan gol, dan ini yang harapan kita sudah akan diperbaiki dalam waktu singkat sebelum masuk ke pertandingan kedua ini, walaupun saya tidak tahu dalam waktu singkat ini apa yang bisa dilakukan tim kepelatihan Coach Kurus dan juga Coach Bima bersama Coach Indra, apa yang bisa mereka suntikan dalam waktu singkat ini menghadapi sang juara bertahan nanti hari Minggu. Oke, kembali ke Bung Akmal. Sebelum kita fokus ke laga berikutnya, Bung Akmal, masih soal catatan laga Indonesia lawan Iran, kita grogi nggak sih? Ini laga pertama kita di grup C. Kalaupun grogi, ciri-ciri dan tanda-tandanya emang bisa kebaca. Ya, kalau saya melihat seperti ini, ketika kita kemudian punya mimpi besar lolos ke Piala Dunia, para pemain pada akhirnya juga masuk lapangan dengan kondisi yang membawa beban berat ya. Kalau menurut saya, dibandingkan misalnya kita tampil dengan nothing tulus, tanpa kemudian berpikir kita akan mencapai semifinal misalnya, itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena memang grup C ini terbilang grup yang sangat berat ya, karena di situ ada Iran yang tadi dikatakan Firzi 4 kali juara, kemudian ada Uzbekistan juara bertahan. Praktis kalau kita lihat dari sisi lawan, Yaman adalah lawan yang paling seimbang dengan kita di grup C ini. Yang kedua, kalau dikatakan apakah hasil 0-3 ini kekalahan besar ya, sangat besar kalau kita bandingkan misalnya dengan Yaman yang di waktu bersamaan hanya kalah 0-1 dari Uzbekistan. Artinya apa? Artinya kalau tadi Bung Doni bilang apakah ada kegugupan, ada kecemasan di lapangan, atau kemudian ada beban mental di lapangan yang ditunjukkan para pemain, saya pikir itu sangat terlihat dan terjadi ya, bahwa kita tidak bisa mengembangkan permainan. PR saya adalah yang pertama soal bola-bola diagonal. Bola-bola diagonal panjang dari Iran ini sangat berbahaya, bahkan total ada 57 kali mereka melakukan bola umpan atau bola-bola diagonal yang sulit sekali diantisipasi. Artinya ini PR yang harus dibenahi oleh Coach Indra Safri, bagaimana lini belakang untuk lebih mampu berkomunikasi dan berkoordinasi ketika menghadapi bola-bola diagonal, karena bukan tidak mungkin nanti lawan Uzbekistan hal yang sama akan terjadi. Yang kedua, saya melihat ada masalah
masalah dari transisi menyerang ke bertahan yang tidak begitu efektif berjalan ya. Kita praktis kalau habis bertahan kemudian transisi menyerang sporadis dilakukan sehingga kemudian serangan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, antara lini tengah dengan lini depan tidak berjalan begitu efektif, termasuk adalah lini depan kita termasuk lini depan yang paling atau masih bermasalah ya. Jan Revan yang kita harapkan menjadi salah satu andalan di lini depan, bahkan praktis kemarin ketika berhadapan dengan Iran tidak sekalipun punya peluang yang sangat bagus untuk bisa mencetak gol. Tapi saya memberikan catatan khusus kepada pada pemain Iran, khususnya yang nomor 7 Ismail Golizadeh. Ini mengingatkan saya dengan salah satu legenda dari Iran ya, Ali Al-Karimi, bagaimana dia dengan kemampuan teknik individunya mampu membongkar pertahanan Indonesia dan juga mampu membuat lini belakang kita keteteran dalam menjaga atau menutup ruang-ruang yang dibuka oleh Ismail Golizadeh. Kemudian ini kalau kita lihat Uzbekistan akan mungkin sama gaya bermainnya dengan Iran karena mereka bisa dibilang hampir negara yang sama ya, atau hanya dibatasi oleh laut yang kemudian kalau gaya bermainnya daerah-daerah Persia itu hampir mirip dengan postur tubuh yang sangat tinggi, kemudian bola-bola diagonal, dan kita sudah punya pengalaman melawan Uzbekistan. Setidaknya ya, Coach Indra Safri ini punya rekor yang sangat buruk ketika berhadapan dengan Uzbekistan. Di Piala Asia 2014 misalnya, Coach Indra Safri ini kalah 1-3 dari Uzbekistan. Di uji coba kemarin ketika kita persiapan dalam rentang 1 tahun, Uzbekistan datang ke Jakarta dan kita kalah 2-3 dari Uzbekistan. Artinya ini menjadi catatan khusus apakah kita bisa tidak inferior ketika nanti berhadapan dengan Uzbekistan di laga kedua. Karena laga kedua ini akan sangat menentukan ketika kalah di laga perdana. Orang ada yang bilang tenang saja karena Argentina saja di laga perdana kalah akhirnya bisa juara. Atau Spanyol kalah di laga perdana tapi bisa juara juga. Hanya bedanya adalah bahwa ini Indonesia, bukan Argentina, bukan Spanyol. Kita masih banyak problem di sepak bola kita, utamanya untuk urusan tim nasional di kategori umur. Kita masih lemah di masalah pembinaan. Saya pikir kekalahan 0-3 dari Iran ini harusnya menjadi catatan bukan cuma Coach Indra Safri ya, tapi kemudian para pembina sepak bola kita di Indonesia, bahwa kita sudah waktunya konsentrasi untuk membina pemain-pemain muda lewat sebuah filosofi yang benar, yang sistematis dari mulai usia dini tentunya, sehingga kemudian tidak sporadis seperti yang ada sekarang, sehingga banyak kemudian ketika sudah masuk usia-usia pemain profesional masih banyak hal-hal yang secara basic atau secara dasar masih harus dibenahi. Saya pikir ini beberapa catatan yang penting dari Coach Indra Safri, yang pastinya hasil yang diraih Coach Indra Safri ini karena situasi dan kondisi saat ini pasti selalu dibanding-bandingkan oleh kepada Coach Sintayong ya. Betul. Yang dimana pada Piala Asia sebelumnya misalnya Coach Sintayong mampu menang melawan Suriah, kemudian kalah dari Irak, dan mampu menahan imbang Uzbekistan 0-0. Artinya ini juga beban tentunya buat tim nasional U20 kita di bawah Coach Indra Safri. Nah, apapun hasilnya pasti akan terus dikait-kaitkan dengan Coach Sintayong. Iya, makanya Bung Akmal ingat lagunya Ojo dibanding-banding ke. Coach STY ya Coach STY, Coach Indra, Coach Indra. Nanti soal Coach Indra kita bahas di segmen berikutnya ya, lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini.